welcome back to my video. Selamat datang kembali di YouTube channel aku, Sri Intan Agusmai. Nah, di video kali ini sesuai dengan permintaan teman-teman, aku bakal bahas seputar kedokteran gigi. Karena sebelumnya aku tuh belum pernah bahas tentang FKG ya. Sebelumnya aku bahas tentang kedokteran semuanya, tapi kali ini aku mengundang narasumber dari FKG yang bakal menjelaskan tentang kedokteran gigi. Nah, dari mana dia? Yaitu dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga. Wow. Oke teman-teman, jadi sekarang aku udah bersama dengan narasumbernya. Dan kali ini langsung aja kita sapa. Selamat pagi Kak Dodo. Selamat pagi Intan. Selamat pagi teman-teman semua. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak nih buat Kak Dodo yang udah mau dan menyempatkan waktunya di tengah kesibukannya untuk sharing di YouTube aku. Terima kasih ya Kak. Nah, sebelum kita bincang-bincang lebih jauh nih, alangkah baiknya kita kenalan dulu dengan narasumber kita. Nah, Kak Dodo boleh perkenalkan nih Kak, nama kakak siapa, terus asal dari mana? Silahkan Kak. Jadi nama aku Tarsardo Marbun, aku biasa dipanggil Dodo, asalnya aku dari Medan. Aku kuliah di Universitas Airlangga, Fakultas Kedokteran Gigi tahun 2019. Jadi sekarang aku lagi di semester 3 gitu. Wah, sama-sama dari Sumatera kita ya Kak? Iya. Sekarang di mana Kak? Lagi di mana? Aku lagi di Medan, lagi pulang. Oh, lagi pulang ya. Belum ada kabar kapan balik ke UNR-nya ya? Udah, kalau untuk balik ke UNAIR itu kita balik Januari, soalnya Februari udah mulai offline. Oh iya, oke. Yeah. Nah, jadi di kesempatan kali ini aku ada beberapa pertanyaan nih seputar FKG UNAIR ya pastinya. Dan yang pertama nih aku penasaran gimana sih, sedikit cerita boleh nggak Kak, perjuangan Kakak bisa meraih FKG di UNAIR? Silahkan nih Kak Dodo. Nah oke, jadi awalnya dulu aku udah kuliah di PKN STAN kan, tahun 2018, aku lulusnya 2018. Tahun 2018 aku nggak keterima SBMPTN. Nah yaudah, ternyata aku keterima di PKN STAN. Singkat cerita, aku kuliah di PKN STAN dan ternyata itu bukan passionnya aku. Aku ngerasa kayak, apa sih pelajaran-pelajaran akuntansi ini, aku udah coba pelan-pelan buat menerima pelajaran-pelajaran itu, tetapi ternyata bertolak belakang dengan akunya. Nah akhirnya aku memutuskan untuk coba lagi. Aku belajar untuk SBMPTN, dan ternyata pas SBMPTN-nya tiba, jadwalnya itu bentrok sama UAS dan UTS di PKN STAN. Jadi mau nggak mau aku harus korbanin salah satu kan. Ya udah, aku pasrah deh, aku nggak ikut SBMPTN karena aku harus ikut UAS di STAN sama UTS. Dan akhirnya jalan satu-satunya itu jalan mandiri. Nah akhirnya setelah aku menyelesaikan kuliahku di PKN STAN, aku harus ikut magang. Tapi sebelum ikut magang, aku dapat kesempatan, ada waktu senggang, aku bisa ikut ujian mandiri ke UNAIR. Setelah aku ujian mandiri UNAIR di Surabaya, aku pilih kedokteran gigi karena emang cita-citanya aku kedokteran gigi dari aku SMA. Nah, terus aku berangkat ke Bali untuk magang. Hari kedua aku magang, pengumuman UNAIR keluar dan itu seneng banget. Dan akhirnya pas aku buka HP, kayak oh my god, ternyata aku lulus gitu. Dan akhirnya aku langsung nggak berangkat lagi ke kantor dan aku langsung liburan. Dan aku seneng banget, aku langsung hubungin keluarga aku, ternyata aku diterima dan mereka juga seneng banget. Dan setelah aku kayak liburan sebentar di Bali, akhirnya aku berangkat ke Surabaya untuk daftar ulang. Dan ya aku menikmati banget kuliahnya sekarang gitu. Berarti sebenarnya kan orang nganggap PKN STAN itu sangat bagus ya Kak ya, tapi karena emang bukan passionnya, jadinya tetap aja milihnya ke FKG ya, padahal udah dapet PKN STAN gitu yang orang-orang dambakan. Tapi ya balik lagi ke passion kakak sendiri kan, emang nggak nyaman gitu, akhirnya pindah ke FKG UNER. Waduh, berarti merelakan PKN STAN demi FKG ya Kak ya, saking cita-citanya. Iya, karena emang bener banget, pengen banget kan dari SMP, jadi ya udah aku kejar gitu. Nah, jadi kan sebenarnya aku di FK nih, dah banyak juga teman-teman di rumah yang nanya tentang FKG, dan aku sendiri tuh nggak tahu gimana pembelajaran di FKG. Sebenarnya di FKG tuh belajar apa aja sih Kak? Nah kalau kita di FKG UNAIR ya, yang aku tahu, yang jadi FKG lain aku kurang tahu. Kalau di FKG UNAIR kita semester 1 sama 2, kayak kita belum pakai blok nih. Kalau FK kan udah pakai blok tuh. Kalau kita di sini masih semesteran, jadi semester 1 sama 2 kita itu belajar kedokteran umum dasar. Itu ada belajar anatomi, ada belajar histologi, biokimia, mikrobiologi. Dan yang aku senengin dari FKG UNAIR ini, dia itu beda dari FKG yang lain. Kenapa? Karena kita itu belajar anatominya sampai seluruh tubuh.
dan itu pakai kadaver, beda, bukan cuma pakai patung-patung, bukan pakai peraga doang. Nah, jadi kayak benar-benar kita paham gimana struktur manusia, struktur otot, pembuluh darah dan lain-lain. Habis itu tapi di semester 1-2 ini udah disisipin sih pelajaran-pelajaran kedokteran gigi, kayak material kedokteran gigi, apa bahan-bahan yang dipakai, sifat-sifat bahannya, kayak gitu. Jadi semester 1-2 lebih ke dasar kedokteran gigi, kedokteran umum. Semester 3 mulai banyak nih mata pelajaran kedokteran gigi, ada penyakit mulut, ada patologi mulut, itu sama ya, sorry. Habis itu ada kesehatan gigi masyarakat, kayak gitu. Jadi lebih ke spesifik kedokteran giginya mulai dari semester 3. Tapi kalau untuk semester 1-2-nya, apa yang kita pelajarin di FK Unair itu kita pelajarin gitu. Oh, berarti semester 1-2 tuh sama aja kayak anak FK ya, Kak ya? Iya, benar. Ada belajar mereka kan pakai blok. Iya. Kita nggak pakai blok, ya. Ada belajar fisiologisnya juga berarti? Ada belajar faal. Wow. Di faal kita ada faal biasa, faal teori sama faal praktikum gitu. Jadi kadang dosen-dosennya ya dosen yang FK gitu, kayak biokimianya, mikrobiologinya gitu. Oh, ternyata sama di semester 1-2-nya. Iya, benar. Kalau FKG-nya itu berapa lama, Kak? Kalau FK kan 3,5 sampai 4 ya? Iya. Kalau di FKG sama sih, kalau untuk semester sarjananya itu normalnya kita target 3,5, tapi ya kan terlepas kalau misalnya ada yang lewat ya 4 tahun lah. Habis itu koasnya 2 tahun, ini untuk normal ya, beda kalau misalnya dia cepat ataupun dia lambat. Terus udah itu doang, kita belum ada internship kalau FKG, FK yang ada internship. Oh, berarti tetap sama ya, sarjananya 3,5 tahun, koasnya 2 tahun, tapi bedanya nggak ada internship ya, Kak ya? Internship, iya benar. Berarti belajar tentang giginya itu yang spesifiknya itu di semester 3 sampai semester 7 gitu ya? 7 ya. Okay. Tapi di semester 1-2 tetap ada, tapi ya basic doang sih gitu. Berarti sedikit banyaknya juga dokter-dokter gigi itu tahu tentang manusia secara utuh gitu ya. Jadi nggak ada orang kan ngiranya cuma belajar gigi doang gitu. Jadi yang taunya cuma gigi. Jadi rupanya belajar juga tentang anatomi dan lain-lain, kayak praktikum anatominya ada kan ke kadavernya? Ada. Oh, sama. Kami juga ya gimana? Jadi kalau misalnya anak-anak orang-orang luar, orang awam mikir kayak, oh kalian belajar itu, kadang sedih sih, kayak ya kita lo juga dokter, kita belajar semuanya, bukan berarti kita dokter gigi, kita kerjanya tukang gigi mulu, itu namanya tukang gigi dong, ya enggak? Iya, orang di luar sana tuh pada mikirnya tuh FKG ya cuman belajar gigi gitu, enggak? Dan banyak juga yang nganggap sebelah mata kan, ya pada cuman gigi doang gitu, padahal sebenarnya gigi tuh banyak kan yang dibahas ya, Kak? Bener banget, banyak banget malah. Dan gigi tuh bukan struktur yang mudah gitu, makanya sampai kuliahnya sama 3,5 tahun kan. Bener, pengen ngomong rasanya. Iya, semua orang tuh nganggap kalau iya cuman gigi doang lagi gitu, padahal dari awal juga belajar manusia utuh. Terus gigi tuh bukan hal yang gampang untuk dipelajari. Iya. Kami pernah kan banyak. Iya, kami pernah dapat satu mata kuliah tentang gigi dan itu tuh udah pusing banget parah, nggak ngerti sama sekali. Padahal cuma satu mata kuliah, apalagi ini selama 3,5 tahun kan? 3,5. Iya, bahas gigi. Nah, jadi sebenarnya untuk jadwal kuliahnya gimana, Kak, di FKG ini? Kalau untuk kuliah di FKG, kita kuliahnya dari jam 7 sampai jam 3 jam 4 kalau offline ya. Kalau online itu sampai jam 5. Kalau offline kita dari jam 7 sampai jam 4. Beda-beda sih tiap harinya. Misalnya kalau hari Senin itu paling banyak itu satu hari itu 4 kelas. Jadi kadang ada 4 kelas, kadang 3 kelas kayak gitu. Tapi Senin sampai Jumat itu pasti selalu penuh kelasnya. Maksudnya pasti ada kelas. Kalau Sabtu jadi isi sama kegiatan ekstrakurikuler atau kadang ada seminar-seminar kayak gitu. Oh, sama juga ya, dari pagi sampai sore ke SMA juga ya? Benar. Berarti itu semester 3 udah mulai sistem blok ya, Kak? Semester 3 kita nggak pakai blok sampai semester 7. Oh, jadi gimana tuh sistem pembelajaran? Ya sistem kayak kuliah pada umumnya, maksudnya kayak fakultas-fakultas yang non FK, kayak misalnya kan kita handle 12 matkul nih. 12 matkul totalnya 22 SKS. Ya udah, misalnya kalau matkul ini hari Senin, matkul ini hari Selasa gitu. Jadi nggak pakai blok gitu. Berarti dia ngambil SKS gitu juga, Kak? Iya, pakai SKS. Kita totalnya, kalau aku semester 3 ini 21 SKS. Kita milih, misalnya mau matkul ini gitu? Enggak bisa. Oh, dipilihin? Gitu. Oh, iya. Berarti ada UTS, ada UAS juga ya, Kak?
Iya betul. Kalau kalian kan mungkin pakai ujian blok, Iya, UAD gitu nggak sih? iya iya. Oke, Kalau berarti kita UAD. mirip sama di FK mana ya? FKUB juga ada UTS, ada UAS mereka juga. masih pakai semesteran. Iya, mereka pakai blok tapi pakai UTS dan UAS. Jadi ujiannya tuh ada UTS, ada UAS. Kalau kami kan ujiannya tiap blok gitu. Jadi beda-beda Iya, sebenarnya tiap FK, dan bahkan FKG pun beda juga kan. Iya benar. Nah, untuk jalur yang harus dilewati dari mahasiswa FKG sampai jadi dokter gigi, berarti tadi tuh preklinik atau kuliah dulu, Iya. koas 2 tahun. Sarjana, ya. Nah, berarti 5,5 tahun lah ya kak ya. Iya, 5,5 tahun normalnya. Untuk praktikum di FKG itu apa aja sih kak? Dia tuh ada praktikumnya apa aja tuh? Nah, kalau praktikumnya kan aku kan masih semester 3. Jadi semester 1-2 praktikumnya apa yang dilakukan anak FK, kita praktikum itu. Nah, terus abis itu praktikum kayak material kedokteran gigi. Jadi kan tadi kan kita udah belajar teorinya tuh. Abis itu kita coba aplikasikan gimana sih penggunaannya, gimana manipulasinya, gimana penggunaannya dalam kedokteran gigi langsung, kayak gitu. Terus kadang harusnya sih semester 3 ini aku ada skill lab itu mencetak gigi teman kayak gitu, tapi karena kita offline cuman mencetak dari model gigi kayak gitu. Habis itu harusnya semester ini banyak banget praktikum. Jadi di semester ini aku ada 16 mata kuliah, yang mana 8-nya itu praktikum semua. Ada praktikum biokimia kayak tes golongan darah yang kayak gitu untuk mengetahui golongan darah kita. Habis itu tes banyak deh kalau praktikum biokimia. Habis itu farmakologi yang pakai mencit yang gitu-gitu, obat-obatan, meracik obat, cara nulis resep kayak gitu kan semester ini. Habis itu ada praktikum mikrobiologi, banyak banget deh pokoknya yang praktikum, tapi semua dilakuin online kayak gitu. Kalau di semester 1-2 praktikumnya ya praktikum faal, praktikum anatomi. Habis itu ada juga praktikum material kedokteran gigi, tapi yang tadi aku bilang masih dasarnya gitu. Itu ada OSC gitu nggak sih kak? Enggak, kita nggak ada OSC. OSC ada, kalau Sokai nggak ada. OSC ada itu per habisnya satu skill lab. Jadi kayak kemarin misalnya skill lab anamnesis, kita kayak 2 minggu belajar, habis itu OSC gitu. Oh, berarti OSC-nya cuma satu skill gitu kak? Iya, per skill lab. Oh, oke. Berarti belajar skillnya terus langsung ujian, belajar lagi langsung ujian. Berarti nggak ditumpuk gitu ya kak? Enggak. Oh, enak juga kayak gitu ya. Berarti satu-satu. Nah, untuk mahasiswa di FKG sendiri di UNER itu satu angkatannya berapa kak? Angkatan kakak berapa orang? Angkatannya aku tuh angkatan terkenal paling banyak di FKG UNAIR. Kita karena paling banyak yang diterima itu ada 190. Wow, rasa aku itu untuk FKG banyak banget ya kak? Banyak banget, karena kakak-kakak kelas tuh paling 150, 130 gitu. Berarti 190 orang. Itu digabung satu kelas atau gimana kak? Enggak, dibagi, jadi tergantung mata kuliah. Kalau mata kuliah yang dasar kayak Pancasila, Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia itu satu kelas besar kita bilangnya. Itu 190 per angkatan langsung kelasnya. Tapi kalau kelas untuk kayak faal itu dibagi lagi, satu kelas itu ada 10 orang, 13 orang kayak gitu. Jadi kalau untuk kelas kita kalau bilang itu PBL. Tahu kan PBL kayak kelas kecil gitu. Nah, kelas tutor kayak gitu baru dia dibagi kecil, kayak satu kelas paling 10, 13. Habis itu kalau praktikum itu satu kelompok 6 orang, 5 orang kayak gitu. Kayak praktikum anatomi, praktikum material kedokteran gigi itu 5-6 orang doang. Berarti yang kayak belajar kuliah yang kayak misalnya kuliah fisiologi, kuliah gigi gitu, itu tuh berarti pakai kelompok tutor? Iya, betul. Oh, berarti ada satu tutor, ada satu dosen kan ya kak ya? Iya, benar, satu dosen. Oh, berarti kalau misalnya yang mata kuliah umum kayak Pancasila dan lain-lain baru digabung gitu ya? Digabung, iya. Karena kan istilahnya kayak enggak kita perlu belajar itu, tapi nggak harus sampai benar-benar mendalam kan, tidak sama pelajaran kedokterannya. Oh gitu, beda juga ya. Kalau kami justru digabung seluruhnya tuh. Kami kan 135 orang satu angkatan. Yang mata kuliah kedokterannya itu kami satu kelas terus sampai lulus. Oh gitu. Pas sudah, tapi tutorial ada juga gitu. Misalnya setiap hari Senin sama Rabu kami barulah tutorial, cuma 2 jam sih per harinya. Itu baru dibagi jadi 10 orang. Terus kalau misalnya yang kayak Pancasila dan lain-lain itu dibagi jadi 2 gitu. Jadi ada 50-an per kelasnya. Jadi kalau kalian kan justru itu setiap hari berarti kan bersama kelompok kecil itu? Iya, tiap hari benar. Aduh, berarti itu udah jadi kayak keluarga ya?
Iya, kayak paham banget, kayak udah. Jadi kalau misalnya ada tugas, jadi langsung misalnya di pembagian kelompok udah langsung ngerti, karena kan pasti temennya aku itu lagi gitu. Oh enak juga Ada sampai plus lulus. minusnya sih. Oh iya. Iya, ada plus minusnya kan. Kalau misalnya minusnya ya nggak dapet teman-teman baru, ya nggak bisa rocker ke semua angkatan, semua teman gitu. Sementara kalau plusnya itu ya kita bener-bener bareng sampai lulus gitu. Ya itulah, jadi kurang kenal sama teman-teman yang lain yang satu angkatan ya Kak ya. Karena selama sampai lulus pun sama kelompok kecil itu. Nah, jadi kita langsung masuk nih ke pertanyaan yang paling banyak ditanyain juga sama orang. Benar nggak sih kalau kuliah FKG itu mahal, Kak? Nah, kalau untuk mahal sih aku jawab relatif. Kenapa? Kalau misalnya ini gini, yang misalnya kalau itu tergantung kitanya lagi. Jadi misalnya dijual di kampusnya itu di depo kampus, di koperasi kampus, alat itu 2,5 juta kita katakan. Mungkin kita bisa cari di luar, di supplier luar atau bahkan online bisa lebih murah, entah 2.200.000, 2 juta pas, kayak gitu kan. Itu tergantung kitanya lagi. Dan menurutnya aku mahalnya itu sebagai investasi kita, karena semua bahan yang ataupun alat yang kita beli sekarang itu bakalan bisa dipakai sampai kita buka praktek nanti. Jadi menurut aku ya hanya saja kita belinya lebih awal gitu loh. Udah nanti kalau misalnya gini, itu bakalan kita beli nanti suatu saat, tapi kita percepat gitu. Jadi ya menurutnya aku mahal sih iya, tapi nggak mahal-mahal banget. Dan mahalnya itu sebagai bentuk investasi kita, jadi nggak akan rugi gitu. Kalau boleh tahu, kalau beli alat praktikum kayak kadang selesai dipakai praktikum buat ini udah nggak dipakai lagi gitu kan. Sementara ini dipakai terus gitu. Kalau boleh tahu kisaran berapa tuh Kak kalau kita mau ngeluarin biaya untuk alat-alat kedokteran giginya itu Kak? Nah, kalau untuk sejauh ini ya semester 3, semester 1 aku cuma ngabisin 560.000 karena sebagiannya aku beli dari luar karena lebih murah. Jadi bahan alat sih, kalau bahan disediain sama kampus. Kalau alatnya itu kayak instrumen namanya, kita bilang instrumennya itu dijual di kampus. Kayak kemarin aku lihat itu berapa ya, 450, aku dapat dari luar 400. Bahkan kadang ada beberapa alat yang aku beli dari cutting, dia beli banyak mungkin kan, habis itu dia jual murah ke adik-adik kayak gitu. Jadi ya pintar-pintarnya kita. Jadi yang semester 1 aku habisnya itu 560, semester 2 itu berapa ya, 900, semester 3 ini dia baru rada gede, 1.800.000 untuk alat-alat kedokterannya ya Kak ya? Iya. Tapi kan itu sebenarnya untuk investasi juga ya dari kata kakak. Dan iya, dipakai lagi. Di FK sendiri pun pasti beli alat-alat kedokteran juga kan, jadi nggak hanya di FKG. Iya, itu kan harganya juga lumayan mahal, kayak tensimeter itu kan juga lumayan mahal. Nah, kalau tadi itu masalah alat-alat di FKG, kalau untuk biaya kuliahnya gimana Kak? Biaya kuliah kalau untuk golongannya kurang hafal banget sih, tapi ada tetap golongan. Kalau untuk SBM sama SNMPTN dapat yang golongan 1-4 kan, itu masing-masingnya ada yang paling murah itu 7,5 juta, habis itu 12 juta, habis itu golongan terakhir, yang golongan 3 aku rada lupa, terus golongan terakhir itu 22 juta. Berarti UKT gitu ya Kak? SNMPTN juga gitu. Iya, UKT emang UKT gitu bayarnya. Nah, terus kalau misalnya mandiri itu pukul rata sama semua. Kalau mandiri itu 12,5. 12.500.000 Kak? 500, ya. Itu ada pakai uang pangkal nggak kalau mandiri Kak? Kalau mandiri ada 60 uang pangkal. 60 juta, berarti itu awalnya doang bayarnya Kak? Iya. Selebih. Bahkan malah ada yang SBMPTN itu uang kuliahnya itu lebih mahal. Jadi aku ada teman, aku bandingin ya, kayak dia bayar UKT-nya, dia kan dapat golongan yang paling tinggi, golongan atas, golongan 4. Dia bayarnya 22,5, sementara yang mandiri bayar cuma 12,5. Jadi ada perbedaan sampai 10 juta gitu kan. Nah, gitu. Dikali-kali nanti sama aja gitu ya Kak? Iya, sama aja. Kalau dihitung-hitung, ibaratkan si SBMPTN ini kalau diakumulasiin, duitnya tadi itu bisa bayar UKA untuk yang mandiri gitu. Sama aja sih. Oke, berarti tadi kesimpulannya untuk biaya kuliah pakai sistem UKT gitu, dari UKT 1 sampai 4. Paling murah tadi 7,5 juta, paling mahal tadi 20-an juta ya Kak ya. Dan untuk mandiri itu 12.500.000, serta ada uang pangkalnya sekitar 60 juta. Mungkin itu uang pangkal beda-beda ya Kak tiap tahunnya? Iya, beda-beda. Tahun itu 2019, tahun aku pas 2018 malah lebih mahal, 75. Kalau 2019 dari 60. 2020 tuh nggak Kak berapa? 2020 aku terlalu. Oke, berarti sekitaran segitulah ya, di atas 50 juta. Oke.
untuk jalur masuk di FKG UNR ada apa aja sebenarnya Kak? Jalur masuknya itu cuma 3 doang, 4, ada 4. Yang pertama itu jalur SNMPTN kan, SNMPTN atau undangan, habis itu SBMPTN, terus yang ketiga itu mandiri. Nah tapi mandirinya ini ada 2, mandiri yang reguler ataupun mandiri kelas internasional gitu. Berarti kalau untuk jalur yang anak daerah gitu nggak ada ya Kak? Kayak paling dari SNMPTN ya sih kayak gitu, karena ya SNMPTN kan mengutamakan putra daerah gitu, jadi ya paling dari SNMPTN. Ya ada jalur yang khusus benar-benar putra daerah nggak ada. Oke, berarti ada SNMPTN, SBM sama mandiri ya, yang 2 untuk internasional sama yang reguler. Bedanya internasional tuh belajarnya gimana Kak? Nah aku kan yang internasional. Oh, Kakak internasional. Kalau yang ya, jadi kalau yang internasional kita pengantarnya full English, habis itu ya karena kan aku angkatan pertama untuk FKG. Kalau FK kan mereka udah banyak banget tuh yang ini yang dapat, maksudnya yang memberangkatkan. Jadi ya program internasional mereka udah mulai dari tahun 2000, sedangkan FKG mulai tahun 2019. Jadi ya kadang dosen-dosennya yang di internasional kelas aku dari dosen-dosen FK, karena kan mereka udah lebih fasih English gitu. Habis itu ya kalau misalnya di internasional ya kita bisa dapat kesempatan untuk ikut program student exchange ke Hiroshima University, itu kerjasamanya UNAIN gitu. Itu kapan tuh Kak bisa exchange kayak gitu? Kalau kayak gitu itu kita milih gitu tahu. Oh jadi kalau misalnya kita mau ikut pas sarjana, tapi itu tetap diseleksi lagi. Jadi kalau misalnya walaupun kita kelas internasional tapi kita nggak qualify, ya nggak bisa kan. Kayak contoh kita kelas internasional tapi tes TPA kita nggak mencukupi, terus kejiwaan kita kurang mencukupi, ya tetap nggak bisa berangkat. Jadi itu dipilihnya pas semester 3 kayak kemarin. Nah tapi itu kita kalau misalnya mau ikut yang di program awal ini, di semester 3 ini, kita harus ngulang lagi di Jepangnya. Jadi kita jadi maba lagi. Nah karena kita kan harus benar-benar ikut intake mereka dari awal banget. Tapi kalau misalnya kita ikut yang nanti di program koas, itu cuma 2 tahun nih, selama koas doang di sana. Jadi kita milih. Jadi kayaknya kemarin aku udah sempat ngedaftar kan untuk ikut, tapi ternyata aku nggak tahu kalau misalnya itu harus ngulang. Sementara kan aku udah ngulang di STAN, masuk ngulang lagi di FKG, masuk ngulang lagi di Jepang gitu. Kayak berapa kali aku harus maba gitu. Akhirnya aku nggak ikut, aku mengundurkan diri, aku memutuskan untuk nanti coba ikut yang di koas gitu. Berarti kalau seandainya ngulang di Jepang itu berapa tahun Kak? Jadi sarjana ngulang ya 3,5 sampai 4 tahun. Oh, berarti ibaratnya ngulang kuliah lagi gitu ya? Iya, jadi maba. Terus jadi nanti balik ke Indonesianya baru jadi SCAT gitu? Ya, SCAT, setelah itu dapat sertifikat untuk internasional, habis itu baru deh koasnya dia di Indonesia. Oh, tapi lama juga jadinya ya Kak ya? Udah 1,5 tahun, betul. Tambah lagi 3,5 tahun. Di FKG sama, jadi ya. Kalau koas tadi gimana? Dihitung atau enggak? Kalau yang koas ya, misalnya aku ngambil program koas, ya udah aku koas 2 tahun selesai, dapat program gelar dokter gigi sama dapat sertifikat dari mereka. Ya udah gitu. Oh, nggak pakai ngulang-ngulang. Iya, nggak pakai ngulang. Oke, mantap. Berarti Kakak internasional ya? Ya, aku berarti bedanya sama reguler di bahasa pengantar sama untuk kesempatan program exchange itu. Ya Kak ya? Ya, sama kelasnya sih kalau jadi ada kita kelas ABC. Kelas ABC itu dibedain juga, kelas A itu anak-anak inter, kelas B yang sama C itu reguler gitu. Tapi untuk pelajarannya sama aja sebenarnya Kak? Sama semua, dosennya sama semua kok. Cuman yang kayak aku bilang tadi, ada dosen yang lancar in English, jadi dia dipindahin ke kelas A. Oke, mantap. Jadi nggak terasa nih kita udah sampai di akhir pertanyaan kita pada video kali ini. Dan untuk menutup video ini, dari Kak Dodo ada nggak sedikit motivasi atau kata-kata gitu buat para pejuang FKG di luar sana gitu, atau buat mereka yang sekarang masih bingung passionnya di mana gitu kan, seperti Kak Dodo kan yang akhirnya mengejar passion gitu. Silahkan Kak Dodo. Nah, jadi menurut aku yang pertama itu buat adik-adik semua, buat teman-teman semua, kalian itu harus pastiin, make sure kalian passionnya di mana, cari tahu kalian cita-citanya itu apa, sukanya itu apa. Kemudian kalau misalnya kalian udah tahu, minta restu dari orang tua buat kalian belajar, persiapin strategi kalian, karena banyak orang yang pintar tapi gak punya strategi. Jadi orang-orang yang lolos itu adalah orang yang punya kemampuan serta punya strategi yang benar. Nah, habis itu menurutnya aku
buat orang-orang yang di daerah, terlebih ya karena aku juga dari daerah, kayak misalnya nih bukan dari Jawa gitu loh. Sementara kan sistem Indonesia ini terpusat pada daerah pembangunan di ibu kota gitu loh. Jadi ya orang-orang yang di Jakarta cenderung jauh lebih pintar dari orang-orang kita yang di daerah. Nah menurutnya aku tipsnya aku buat adik-adik semua, jangan mau kalah gitu loh, karena kita kalau misalnya dibandingin nggak kalah sama mereka, tapi balik lagi kita harus sadar diri karena kita kurang, kita di daerah banyak informasi yang nggak nyampe ke kita harus buktiin kita bisa belajar, strateginya disiapin, bener-bener dimatangin, minta restu dari orang tua, doanya diperkencang gitu. Terus buat teman-teman yang pengen FKG, jangan ada kata takut. FKG nggak sesusah yang kalian bayangkan, nggak sesusah FK sih. Aku udah lihat perjalanan anak FK itu kayak gimana. FKG susah, tapi nggak sampai bener-bener buat kalian stres. Percaya deh, semuanya itu bakalan enjoy banget. That's why makanya untuk bisa menikmati kuliah, untuk bisa enjoy kuliah, kalian harus tahu passion kalian itu di mana. Jadi jangan sampai salah. Dan kalau misalnya kalian benar-benar pengen satu passion, misalnya kalian benar-benar pengen satu cita-cita, nggak usah patokin harus universitas A, harus universitas B. Balik lagi, karena kalau dimanapun kalian kuliah di universitas yang udah akreditasi A, B atau C sekalipun, kalau misalnya kalian tetap balik ke kalian yang nggak belajar, nggak akan guna. Mau kalian kuliah di UI, di UGM sekalipun, tapi kalau emang kalian males-malesan, nggak mau belajar, ya kalian nggak akan jadi orang yang berhasil gitu. Itu aja sih dari aku, dan tetap semangat dan manfaatin semua sumber daya apapun yang kalian punya, mulai dari tenaga kalian, jaga kesehatan, habis itu persiapin materi-materinya, gunakan semua platform media untuk belajar. Yang gratis-gratis kan lagi banyak tuh kayak gitu. Yeay, terima kasih Kak Dodo, semangatnya buat teman-teman yang pejuang FKG. Karena kan banyak banget yang pengen masuk FKG tapi takut ini, takut itu, takut ini. Banyak takutnya daripada berjuangnya. Iya, padahal sebenarnya di FKG ada beasiswa juga kan Kak kalau masalah biaya. Ada banyak malah. Nah, iya. Banyak banget, tinggal kita milih, balik lagi ke kitanya mau berjuang apa enggak. Iya, jadi lebih baik berjuang daripada takut-takut terus ya. Iya. Ntar nggak bisa waktu. Iya, orang udah lulus kita masih mikir-mikir, jadinya gimana? Oke, jadi kita udah dengar motivasi dari Kak Dodo, dan di akhir aku juga mengucapin terima kasih banyak buat Kak Dodo udah memberikan nih sharing cerita perjuangannya dan juga seputar FKG di UNER. Dan semoga Kak Dodo sukses kuliahnya, tercapai cita-cita menjadi dokter gigi, dan dipermudah ya segala urusannya. Amin. Oke, Kak Dodo terima kasih banyak ya. Teman-teman terima kasih juga yang udah nonton. Terima kasih banyak Intan. Ya, kalau di akhir video YouTube biasanya ngomong apa Kak? Jangan lupa di like, di komen, di share ke teman-temannya, bagi pengalaman, bagi ilmu, dan jangan lupa di subscribe. Nah, bener banget. Yeay, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman. Bye-bye.